Ya, terima kasih Pak Agung atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bagian Diklat Rumah Sakit Soeharto Herjan, Pak Eko khususnya manajer Ye, Diklat. Apa kabar siap Pak? bro, ini Ini teman lama siap bro. saya ya. Sahabat nih bu. Sahabat ya, Pak ya ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya untuk saya menyampaikan materi pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa bergabung, sharing dan diskusi dengan Bapak Ibu sejawat sekalian pada kesempatan webinar pagi ini. Eh, Pada pagi ini saya ingin menyampaikan materi yang ditugaskan Pak Eko nih tentang medication safety, terutama khususnya untuk manajemen risiko ya, bagaimana kita mencegah medication error ya di rumah sakit dan juga mencegah pelayanan kita pelayanan kita agar lebih berjalan dengan baik ya. Saya izin share screen. Udah terlihat ya? Baik, pagi Terlihat ini bu. outline materi kita adalah pendahuluan, dasar hukum, definisi risiko, manajemen risiko, kemudian ada identifikasi risiko dan analisis risiko dengan menggunakan metode FMEA. Pertama saya mau cerita dulu. Jadi ini suatu kasus yang cukup terkenal tentang Emily Jerry Story ya. Jadi Emily Jerry ini adalah seorang anak umur 1,5 tahun yang menderita abdominal yolk sac tumor ya. Emily ini sudah menjalani beberapa tindakan untuk penyakitnya yaitu operasi, kemudian beberapa tes termasuk kemoterapi dan Emily mau menjalankan nih kemoterapinya yang siklus terakhirnya ya. Nah, tentunya sebenarnya kemajuan dari pengobatannya itu baik sekali. Jadi pada pemeriksaan MRI sudah dinyatakan bahwa tidak ada lagi sel kanker ya. Dan diharapkan pada ulang tahunnya yang kedua dia dapat dinyatakan bebas dari kanker ya. Namun pada tanggal 26 Februari pada waktu Emily ini bangun pagi hari dia tidak kaku ya, tidak bisa apa-apa gitu ya. Kepalanya sakit sekali ya, kepalanya sakit sekali dan eh, muntah berat ya, kemudian juga tiba-tiba shock ya. Jadi perawat itu harus sampai melakukan resusitasi dan Emily ini masuk ke ICU ya. Dan beberapa hari kemudian dinyatakan bahwa dia meninggal akibat overdosis dari natrium klorida yang ditemukan di dalam infus bagnya yang mengandung obat kanker. Ya. Nah, dari pengalaman atau kasus ini ternyata di dalam bag infusnya itu terdapat natrium klorida dengan konsentrasi tinggi yaitu 23,4% yang harusnya adalah pelarut yang digunakan itu pelarut NaCl 0,9%. Nah, farmasi yang menyiapkan obat tersebut ternyata tidak tahu gitu ya, tidak paham. Dia sebenarnya sudah mendengar bahwa tidak boleh digunakan elektrolit konsentrat, tapi tidak paham kenapa tidak boleh gitu ya, seperti itu. Jadi eh, dari hal ini dipelajari bahwa ternyata farmasi technician ya
Kalau di sini, kalau pharmacy technician, kalau di kita di Indonesia itu adalah eh, tenaga teknis kefarmasian atau vokasi ya sekarang disebutnya, itu tidak pernah di training dan tentunya supervisornya ya yaitu apoteker di sini Eric Krop namanya. Tentu dia harus bertanggung jawab untuk kejadian tersebut sehingga dia juga dihukum ya untuk kejadian tersebut. Nah, dari pelajaran ini bahwa betapa pentingnya kita mencegah kejadian medication error ini yang bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Antara lain ternyata juga bisa disebabkan karena tidak kompetennya sumber daya manusia atau kita sebagai farmasis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian ya. Jadi ayahnya Emily ini kemudian membentuk suatu yayasan yang di mana di situ dilakukan kegiatannya banyak pendidikan dan pelatihan ya, kemudian juga adanya sertifikasi terhadap tenaga farmasi, juga farmasi technician tersebut ya. Jadi ini adalah pelajaran yang harus kita cermati ya, dan tentunya betapa pentingnya kompetensi seorang apoteker, seorang tenaga vokasi ya atau tenaga kefarmasian dalam menjalankan pelayanan kefarmasian. Nah, kemudian juga ada beberapa kasus-kasus lain tenaga farmasi yang tidak tidak paham dalam membaca instruksi dari dokter. Misalnya diresepkan kumulatif dos ya dari cisplatin 100 miligram per square eh, body surface untuk 4 hari ya. Ya, maksudnya adalah 25 miligram per meter square per day for 4 days ya. Jadi untuk 4 hari masing-masing 25 miligram, kumulatifnya 100 miligram. Tapi ternyata diberikannya adalah 100 miligram setiap harinya ya. Jadi dalam 4 hari pasien itu mendapat 400 miligram. Jadi overdose ya. Seperti itu. Nah, pembacaan-pembacaan instruksi dokter ya, kalau misalnya di sini adalah dalam kasus kemoterapi, tentunya juga perlu dipelajari atau dilatih terhadap tenaga kefarmasian di rumah sakit ya. Nah, tentunya semua itu termasuk dalam medical error ya. Jadi merupakan kejadian yang menyebabkan atau berakibat pada pelayanan kesehatan yang tidak tepat atau membahayakan pasien yang sebenarnya ini semua dapat dihindari ya. Nah, tentunya kita sebagai farmasis yang mengelola obat-obatan, konsep medication safety ini atau program medication safety ini yang harus kita eh, bangun ya. Kita bangun karena medication safety ini mulai menjadi perhatian dunia sejak tahun 99 ya. Setelah Institute of Medication atau IOM melaporkan adanya kejadian yang tidak diharapkan atau KTD pada pasien rawat inap di Amerika sebanyak 44.000. Bahkan 98.000 orang meninggal karena medical error ya. Medical error itu adalah kesalahan dalam pelayanan medis di mana medication error ada bagian dari medical error ya. Di sini ternyata sekitar 7% itu adalah kasus medication error ya. Jadi cukup tinggi. Nah, medication error ini adalah ternyata urutan keenam ya penyebab kematian di Amerika setelah kecelakaan mobil ya, diabetes, renal disease, breast cancer dan influenza ya. Jadi cukup tinggi penyebab kematian akibat medication error ya. Nah, terjadi atau tidaknya sesuatu kesalahan dalam pelayanan pengobatan terhadap pasien telah menjadi indikator yang penting dalam keselamatan pasien ya. Jadi kita juga mendapatkan indikator ya di seluruh rumah sakit yang terkait dengan keselamatan pasien. Nah, medication error merupakan jenis medical error yang paling sering dan banyak terjadi.
ya. Nah, sebenarnya bedanya apa sih risiko dan error ya? Nah, kalau risiko ya itu adalah potensial yang akan terjadi. Jadi potensial kegagalan yang akan terjadi. Jadi belum terjadi tapi dia berpotensi bisa terjadi ya. Jadi itu adalah namanya risiko ya. Nah, risiko ini bisa berubah menjadi error ya kalau memang dia benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi jadi akan berubah menjadi error ya. Nah, tentunya kita tidak berharap risiko berubah menjadi error atau tidak berharap terjadinya medication error ya, sehingga risiko inilah yang harus kita kelola ya di rumah sakit atau juga bisa juga di puskesmas ya itu harus kita kelola ya. Jadi bagaimana kita mengelola risiko ini? Tentu nanti ada tahapan-tahapannya yang harus kita lakukan ya dalam pengelolaan risiko ini ya. Nah, ini gambarannya sebenarnya di tahapan pelayanan farmasi atau pemberian eh, tata laksana pengobatan pada pasien itu ada tahap-tahap sampai obat itu diterima oleh pasien ya. Dari mulai dokter menuliskan resep ya, kemudian resep tersebut disampaikan ke farmasi, bagaimana apoteker melakukan pengkajian resep, kemudian bagaimana melakukan edukasi, kemudian TTK, tenaga teknis kefarmasian menyiapkan atau melakukan dispensing dan tentu penyerahan obat baik itu langsung kepada pasien maupun melalui perawat yang kemudian perawat juga menyerahkan kepada pasien. Nah, itu adalah ada barir-barir ya, lapisan-lapisan penghalang yang sebenarnya ada check and recheck ya di dalam tahapan-tahapan ini ya seperti itu. Nah, tentunya check and recheck ini kita sih berharap tidak ada error di tahap-tahapan ini ya. Jadi eh, ter terpantau ya terkendali ya di setiap tahapan. Namun ada kadangkala lolos nih. Jadi di sini seperti Swiss cheese model ya untuk sistem error kadang lolos. Jadi dari dokter itu membuat resep ternyata ada salah tapi ketangkep di farmasi ya. Nanti kalau farmasinya ternyata lolos juga bisa saja sudah didispensing, disiapkan, ketangkep di keperawatan ya. Kalau keperawatan lolos juga tentunya bisa sampai ke pasien ya. Jadi kalau belum sampai ke pasien itu yang kita namakan kejadian nyaris cedera atau near miss ya. Kejadian nyaris cedera itu terjadi kesalahan atau terjadi medication error di tahap misalnya dokter, di tahap farmasi atau di tahap perawat, tapi belum sampai ke pasien karena sudah terhalang ya atau tersaring ya di tahap selanjutnya ya sehingga tidak terjadi tidak sampai ke pasien. Itu yang kita sebut kejadian nyaris cedera. Tapi kalau misalnya sampai ke pasien, itulah yang kita sebut kejadian tidak diharapkan ya, KTD ya. Bisa pasien tersebut cedera, bisa juga pasien itu tidak cedera ya dan untuk KTD ya. Jadi kita sih berharap semua pelayanan yang dilakukan di setiap tahap itu sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur sehingga tidak lolos nih barrier-barriernya ya. Jadi tidak terjadi medication error. Nah, masuk ke dasar hukum, tentu semua kegiatan yang kita lakukan, pelayanan kefarmasian yang kita lakukan, itu harus ada dasar hukumnya ya. Pertama tentu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, kemudian untuk manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan itu ada Permenkes Nomor 25 Tahun 2019 ya tentang manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, ini tentunya kalau bagi tenaga farmasi yang melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, ini adalah
menjadi pedoman yang harus dipegang ya dalam melakukan pelayanan ya. Di situ ada juknisnya juga yang lebih detail. Jadi Bapak Ibu sejawat tentunya bisa melihat secara detail apa-apa saja yang harus kita siapkan, kita lakukan, dan apa saja yang harus kita pantau dalam melakukan pelayanan farmasi di rumah sakit khususnya. Nah, pada saat ini Permenkes ini sedang direvisi, jadi nanti akan disatukan antara pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di puskesmas, dan juga di apotek ya, menjadi satu Permenkes atau jadi satu standar ya, seperti itu. Nah, tentunya kita tunggu standar yang baru, mudah-mudahan sih di tahun depan sudah bisa diterbitkan ya. Kemudian untuk khusus manajemen risiko juga ada standar secara internasional yaitu ISO 31000 ya. Ini bisa juga menjadi referensi bagi teman-teman Bapak Ibu sejawat di rumah sakit untuk melakukan pengelolaan atau manajemen risiko di rumah sakit ya. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini bisa dilihat di pasal 138 Oh, bahwa memang aku belajar ikut Zoom-nya saya sediaan tuh, farmasi, Jadul ada alat pemasukan ya. kesehatan, PKRT harus aman dan berhasiat, kemudian bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Jadi masyarakat sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT yang aman, berhasiat, bermanfaat, bermutu, dan juga terjangkau. Begitu juga kita mengelola ya perbekalan farmasi ya tentunya dengan tujuan tersebut ya. Nah, untuk risiko sendiri ini ada di PMK tadi ya, nomor 25 tahun 2019. Definisinya adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran ya. Jadi kan tentunya di rumah sakit, di khususnya pelayanan kefarmasian, kita mempunyai tujuan atau sasaran, atau bisa juga disebut indikator ya, yang diukur yang harus kita capai ya. Nah, tentunya kita pengen nih sasaran tersebut kita capai kan. Jadi ada risiko-risiko ya yang dapat berdampak negatif sehingga pencapaian sasarannya tidak dapat dicapai ya seperti itu. Nah, ini contoh aja ya bahwa ada nih gambaran seorang lagi seekor tikus nih. Seekor tikus ini dia mikir nih dia pengen ngambil keju ya yang ada, tapi kejunya itu ada di perangkap tikus ya. Jadi tujuan si tikus tentu dia ingin mengambil keju, tapi dia juga selamat, gitu kan tujuannya kan. Nah, Bapak Ibu tikus ini kan sekalian, mikir ya, wah ini kayaknya setelah ada mendengarkan risiko-risiko paparan nih ini, ada kalau yang mau mengajukan eh, men- pertanyaan? ingin Aku dapat mendapatkan keju mengaktifkan bisa presiden kalau terluka ada yang mengajukan ya kena pertanyaan. perangkap tikus. Oh iya Bu, Tapi bisa juga tidak mendapatkan keju, tapi bisa juga terluka. Tapi pengennya sih mendapat keju, tapi tidak terluka, ya seperti itu. Nah, tentu tikus ini mengidentifikasi nih risiko-risikonya ya, eh, karena kejunya ini berada dalam perangkap ya. Jadi kemungkinan bisa terjepit ketika mengambil, sehingga bisa terluka atau bisa juga mati. Jadi dampaknya. Jadi situasinya keju berada dalam perangkap, kemungkinannya bisa terjepit risikonya, dampaknya bisa terluka atau mati. Nah, ternyata tikus ini pinter dia ya. Dia seorang manajer risiko yang handal ya. Dia sudah mempersiapkan diri ya dengan memakai helm ya. Coba di sini dilihat bisa dia memakai helm. Jika jadi suatu yang terjadi buruk terjadi ini bisa dia akan terlindungi lah gitu ya. Tidak akan terluka atau mati. Jadi
pembelajarannya adalah semua kegiatan yang kita lakukan ada kemungkinan-kemungkinan ya, jadi tidak pasti ya. Kita harus mencegah kejadian yang tidak diharapkan sebelum itu terjadi ya. Nah, ini definisi lain dari Risk Management Handbook for Healthcare Organization bahwa risiko adalah potensi terjadinya kerugian yang dapat timbul dari proses kegiatan saat ini atau dari kejadian di masa datang ya. Nah, tentunya dia juga bisa didefinisikan menjadi dampak ketidakpastian pada sasaran. Jadi kalau kita tadi mempunyai sasaran atau target atau tujuan yang akan dicapai, itu bisa saja tidak tercapai ya tujuannya ya, karena pada proses bisnis kita ada risiko-risiko yang bisa menyebabkan kegagalan ya, sehingga kita tidak mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, risiko-risiko inilah yang kita harus identifikasi dari sumber risikonya dan nantinya kita harus kelola ya, harus kita kelola termasuk kita harus kendalikan ya. Nah, pengelolaan risiko itu disebut manajemen risiko ya. Di PMK 25 tahun 2019 itu didefinisikan bahwa proses proaktif dan kontinu yaitu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan risiko ya, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Jadi inilah kegiatan yang harus kita lakukan ya dalam pengelolaan risiko. Nah, kalau dalam bidang kesehatan, manajemen risiko menurut Joint Commission ini adalah aktivitas administratif maupun klinis yang dilakukan untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko cedera pada pasien, ya, pegawai, pengunjung, dan institusi rumah sakit kita sendiri, ya. Jadi inilah yang didefinisikan oleh Joint Commission. Nah, tentu tujuan kita adalah semua di rumah sakit itu adalah untuk keselamatan pasien, ya, keselamatan pasien, di mana tugas kita sebagai farmasi adalah pengelolaan perbekalan farmasi. Ya, pengelolaan perbekalan farmasi itu mungkin Bapak Ibu sejawat kan tahu ada apa namanya siklus ya pengelolaan perbekalan farmasi dari mulai pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dispensing ya, kemudian pemberian, kemudian juga monitoring evaluasi, itu semua adalah pengelolaan perbekalan farmasi, di mana tentunya tujuan kita mengelola perbekalan farmasi harus bermutu, bermanfaat, berhasiat, dan aman ya. Nah, tentu semua itu untuk keselamatan pasien. Nah, agar tercapai tujuan tersebut, nah, pengelolaan risiko inilah yang salah satunya harus kita lakukan supaya tadi tidak terjadi medication error ya, sehingga pasien menjadi tidak selamat ya, seperti itu. Nah, jenis risiko di rumah sakit itu ada risiko klinis atau clinical risk. Itu merupakan semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu tinggi, aman dan efektif ya. Nah, ada juga risiko non klinis, jadi korporat risiko ya, semua isu yang dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit sebagai korporasi ya. Jadi ada klinis dan ada non klinis. Nah, kalau dari standar akreditasi rumah sakit, risiko ini dibagi beberapa kategori ya. Ada kategori strategi ya, ini terkait dengan tujuan rumah sakit. Ada operasional, ini terkait dengan rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi. Keuangan, menjaga aset, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan reputasi. Reputasi itu adalah image rumah sakit yang dirasakan oleh masyarakat.
Definisinya tentu ini ada juga di standar akreditasi. Jadi kalau risiko eh, kategori risiko strategi itu risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat, ya. Bisa juga merupakan ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategis dan kegagalan dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan bisnis, ya, atau eksternal, termasuk dalam pengembangan bisnis baru, ya. Tentunya ini nanti kaitannya dengan rencana strategis rumah sakit, ya. Misalnya risiko investasi, risiko pemasaran, dan pengembangan produk lainnya. Kemudian kalau risiko operasional itu yang tadi ada risiko klinis dan risiko non klinis, ya. Risiko yang bila terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran melalui proses transformasi input menjadi output. Jadi dari proses pelayanan kita, ya, dari mulai inputnya, proses maupun outputnya, ya. Kemudian risiko keuangan itu tentunya risiko yang disebabkan dengan segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan, ya, atau belanja organisasi. Risiko reputasi, risiko yang disebabkan citra rumah sakit yang dirasakan oleh masyarakat, dan risiko kepatuhan itu adalah risiko terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, ya. Tentunya risiko ini bila terjadi akan mempengaruhi kemampuan rumah sakit dalam mencapai sasaran melalui kepatuhannya terhadap peraturan. Nah, ruang lingkupnya atau sasaran risiko di rumah sakit tentu pasien, ada staf medis, ya, tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit, risiko terhadap fasilitas rumah sakit, lingkungan rumah sakit, dan bisnis rumah sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu saudara sekalian pernah terlibat dalam analisis risiko di rumah sakit? Ya, tentunya kalau di farmasi setiap tahun kan kita harus menyusun risiko, ya, melakukan identifikasi risiko, ya, menganalisis, kemudian melakukan pengendaliannya, ya, yang dilaporkan ke komite mutu, ya, ke komite mutu. Nanti di komite mutu akan dianalisis kembali dan dirangkum, ya, seluruh resiko itu menjadi resiko korporat, ya, resiko dari tingkat rumah sakit. Nah, struktur organisasi manajemen risiko di rumah sakit itu ada beberapa lini, ya. Lini pertama ini adalah si pemilik risiko, yaitu unit kerja, ya. Pemilik risiko inilah yang melakukan juga pengelolaan risiko, ya. Di sini di lini satu. Ini adalah unit kerja, ya. Kalau di rumah sakit, ya, misalnya instalasi farmasi. Ini adalah lini satu, ya. Kemudian di lini dua adalah unit manajemen risiko, ya. Unit manajemen risiko ini adalah unit yang melakukan membuat kebijakan dan metodologi-metodologi dalam manajemen risiko. Nah, ini biasanya ada di bawah komite mutu, ya. Bisa merupakan subkomite manajemen risiko, ya, itu di bawah komite mutu, ya, kalau di rumah sakit Darmais, ya. Kemudian lini 3 itu adalah satuan pengawas internal, ya. Jadi audit internal yang dilakukan oleh SPI, ya. Kalau di rumah sakit vertikal itu ada namanya SPI, dia audit internal. Dia melakukan pengawasan risiko dan juga pemantauan, ya, pemantauan risiko. Nah, semuanya itu tentunya harus ada pelaporan, ya, ke direksi, dan direksi juga melakukan pemantauan atas jalannya tadi pengelolaan risiko di rumah sakit. Nah, pengelolaan risiko di rumah sak di pengelolaan risiko di rumah sakit khususnya itu ada beberapa tahap, ya. Pertama adalah penentuan konteks, kemudian identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian, ya, pengendalian atau mitigasi risiko. Nah, semuanya ini harus dimonitoring dan direview dan dilakukan juga komunikasi dan konsultasi.
Nah, penetapan konteks ini adalah proses untuk menentukan batasan dan ruang lingkup kriteria risiko. Jadi, risiko-risiko mana saja kan tadi banyak risiko yang ada di rumah sakit dan risiko-risiko mana aja yang akan kita masukkan ke dalam konteks yang akan kita kelola. Apakah resiko klinis ya, apakah resiko non klinis juga masuk, apakah resiko keuangan, itu masing-masing pemilik resiko atau unit kerja tadi pengelola resiko itu menentukan konteksnya ya di lingkup mana ya risiko-risiko itu yang akan kita kelola. Kemudian setelah kita tetapkan konteks, kita lakukan identifikasi risiko. Nah, setiap proses bisnis, jadi alur pelayanan di unit kerja, setiap tahapnya itu kita lakukan identifikasi ya, penyebabnya, risikonya, dan akibatnya. Jadi kita identifikasi dulu di setiap tahap pelayanan. Setelah kita mendapatkan risiko-risiko yang mungkin terjadi, kita lakukan analisis risiko ya. Analisis risiko ini dilakukan dengan membuat skor risiko dari tadi penyebab ya, kemudian risikonya dan akibat yang mungkin terjadi dan dinilai juga probabilitasnya atau frekuensinya ya. Nah, ini nanti dapatlah namanya skor risiko atau matriks grading risiko ya. Setelah dianalisis, dilakukan evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi risiko ini ditentukan ya tindakan untuk mengendalikan risiko tadi ya. Jadi risiko-risiko yang sudah kita identifikasi, kita analisis dan bagaimana kita mengendalikannya, kita memitigasinya supaya tidak terjadi. Nah, ini di tahap evaluasi risiko. Kemudian kita lakukan pengendalian ya untuk tadi menurunkan dampak yang sesuai dengan selera risiko ya, probabilitas, menurunkan dampaknya ya. Nah, ini kita lakukan penanganannya atau mitigasinya. Nah, semua ini dilakukan pemantauannya dan juga dikomunikasikan, dikonsultasikan tentu ke eh, tadi bisa ke komite mutu atau ke direksi ya. Dan juga bisa juga dikomunikasikan ke antar unit pengelola resiko ya. Kita masuk ke identifikasi risiko ya. Bagaimana kita melakukan identifikasi risiko ya? Di setiap tahap pelayanan kefarmasian di rumah sakit, setiap tahapnya itu kita lakukan identifikasi risiko. Dari mana kita bisa mendapatkan data ya untuk risiko-risiko tersebut? Bisa saja dari laporan insiden ya. Jadi kan setiap hari kita atau setiap bulan kita melaporkan insiden yang terjadi atau medication error ya itu wajib ya kalau di farmasi pelaporan medication error ini yang menjadi penilaian juga ya apakah dilaporkan atau tidak ya karena banyak ya sebenarnya medication error yang bisa terjadi ya di pelayanan kefarmasian. Kemudian bisa juga kita dapat data tersebut dari capaian indikator. Jadi misalnya kita mendapatkan kan setiap tahun indikator kinerja unit ya yang mesti kita capai. Itu mana nih indikator-indikator yang belum tercapai. Nah, itu bisa menjadi data untuk identifikasi resiko. Kemudian bisa juga dari komplain ya, dari komplain yang masuk. Nah, biasanya kalau farmasi nih komplain ini misalnya waktu tunggu ya itu kan menjadi komplain yang sehari-hari atau obat kosong ya itu menjadi komplain yang sehari-hari kita hadapi. Nah, itu bisa menjadi data untuk risiko kita ya. Kemudian bisa juga dari hasil audit internal, eksternal atau dari hasil telusur ya. Itu kan ditemukan temuan-temuan ya hasil terusur itu bisa menjadi data risiko. Kemudian hasil survei akreditasi dari self assessment, dari juga bisa jadi dari medical record review ya. Jadi kan dilakukan medical record review setiap tahun oleh panitia rekam medis. Nah, di situ
Mungkin saja ada kuantitas dan kualitas evaluasi yang terkait dengan apa namanya medical record kefarmasian ya, misalnya pengisian rekonsiliasi ya, apakah dilakukan atau tidak dan kualitasnya bagaimana ya, atau pemantauan terapi obat ya, pengisian CPPT ya seperti itu ya, itu bisa menjadi data risiko juga. Nah, setelah dilakukan identifikasi, kita masuk pada tahap assessment. Assessment ini adalah kita melakukan analisis risiko ya. Ada beberapa tools analisis risiko yang bisa dilakukan atau digunakan di rumah sakit. Ada risk metric grading, kemudian ada root cause analysis atau RCA, kemudian ada failure mode effect analysis, kemudian hazard vulnerability assessment. Ini biasanya untuk di apa namanya assessment untuk risiko-risiko lingkungan dan ketiga hazard vulnerability assessment. Kemudian ada infection control risk assessment. Ini biasanya digunakan untuk eh, pengendalian pencegahan infeksi ya. Nah, ini yang biasa kita lakukan nih tools-toolsnya kita gunakan. Nah, yang paling sering tuh RCA, kemudian FMEA. Jadi apa sih bedanya RCA atau FMEA? Nah, kalau RCA itu digunakan, toolsnya itu digunakan untuk analisis risiko secara reaktif, ya reaktif. Jadi sudah terjadi insiden, jadi sudah seperti kejadian tidak diharapkan ya. Jadi sudah terjadi insiden, eh, baru kita lakukan root analisis RCA, ya bisa dengan menggunakan fishbone analysis atau 5Y ya. Nanti sudah didapat nih akar masalahnya ya. Nanti dilihat apakah itu merupakan redesign atau bukan. Kalau redesign ya kita melakukannya redesign tersebut dengan metode lagi dengan PDSA. Tapi kalau tidak ya kita hanya membuat program atau membuat SPO ya seperti itu. Nah, kalau FMEA ini adalah proaktif. Jadi untuk kejadian-kejadian atau yang belum terjadi ya, belum terjadi yaitu tadi untuk risiko-risiko ya, FMEA ya. FMEA pun nanti kalau sudah dapat rekomendasi perbaikannya itu bisa berupa redesign dengan PDSA atau juga bisa hanya dengan menggunakan program atau SPO. Nah, sekarang kita masuk ke FMEA karena kita kan bicara konteksnya adalah manajemen risiko ya. Jadi tools yang digunakan adalah FMEA ya, yaitu Failure Mode Effect Analysis. Nah, FMEA ini adalah metode perbaikan kinerja dengan mengidentifikasi dan mencegah potensi kegagalan sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadi ya. Hal tersebut didesain untuk meningkatkan keselamatan pasien ya. Nah, prosesnya adalah proaktif tadi ya. Kalau RCA reaktif, kalau ini adalah prosesnya proaktif. Di mana tujuannya itu sebenarnya kesalahan itu harusnya dapat diprediksi dan dapat dicegah ya. Jadi tidak terjadi kesalahan ya atau tidak terjadi medication error ya. Jadi mengantisipasi kesalahan untuk meminimalkan dampak yang terjadi, dampak buruk yang terjadi ya. Nah, langkah-langkahnya tentu mungkin Bapak Ibu sejawat yang sudah pernah terlibat dalam pembuatan FMEA, biasanya kalau di instalasi farmasi itu diwajibkan untuk membuat satu FMEA ya, satu proses FMEA untuk mencegah tadi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ya. Nah, farmasi sendiri sebenarnya banyak data-data yang bisa diambil ya tadi risiko-risikonya dari yang near miss tadi ya kejadian tidak kejadian nyaris cedera ya KNC itu adalah suatu data untuk risiko-risiko yang bisa kita gunakan ya.
Nah, langkah-langkah FMEA itu pertama tentu tentukan topik dan ruang lingkup. Jadi tidak semua ya kita lakukan analisis FMEA, tapi kita pilih ya topik atau ruang lingkup yang kita anggap proses beresiko tinggi ya. Jadi masing-masing rumah sakit tentunya berbeda-beda ya topik prioritas untuk proses beresiko tingginya ya. Bisa bisa saja untuk pengelolaan narkotika atau psikotropika ya. Kalau kita pandang itu adalah proses beresiko tinggi di rumah sakit kita atau kalau misalnya kalau di rumah sakit Darmais pelayanan kemoterapi ya seperti itu ya. Jadi masing-masing rumah sakit tentunya ada proses beresiko tinggi yang menjadi prioritas dan disepakati untuk dipilih ya proses tersebut untuk dilakukan analisis FMEA. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim ya. Tim ini tentunya harus terlibat di dalamnya, tentu yang memiliki proses ya, misalnya kalau proses kefarmasian ya instalasi farmasi ya, kemudian ada juga dari pihak manajemen ya, misalnya bidang medik atau bidang menunjang medik, tergantung dari topik tadi ya. Kemudian bisa juga melibatkan komite mutu ya, membentuk tim. Nah, tim ini tentu harus orang-orang yang bisa berpikiran kreatif ya, melakukan tadi kan kita harus melakukan identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggambarkan alur proses ya dari topik yang kita pilih tadi ya, alur proses dari topik yang kita pilih. Dan keempat adalah melakukan analisis, brainstorming ya, brainstorming dari risiko-risiko apa saja sih yang bisa terjadi ya pada alur proses tersebut, kemudian menentukan dampaknya, mengidentifikasi penyebabnya ya, dan juga analisis lain seperti apakah sekarang kita sudah mempunyai sistemnya untuk mengontrol atau mencegah risiko itu terjadi ya, itu juga merupakan satu pertimbangan atau diskusi atau brainstorming yang dilakukan di dalam tim. Kemudian kita akan menilai atau men-scoring tadi ya, men-scoring. Fungsinya scoring itu adalah nanti kita harus memilih prioritas mana yang akan kita tindak lanjuti atau kita mitigasi, kita kendalikan ya. Kemudian melakukan perbaikan. Jadi ada redesign proses, kemudian analisis dan uji coba proses ya menggunakan PDSA, implementasi dan monitoring bila kita membuat suatu sistem baru atau proses baru. Nah, dalam pengelolaan perbekalan farmasi, contoh ya, ini sebenarnya kita banyak menghadapi isu-isu atau risiko-risiko atau kejadian yang sebenarnya kita tidak harapkan ya. Contohnya, misalnya pengelolaan perbekalan farmasi itu banyak obat kosong misalnya, atau persediaan yang overstock ya. Dan mungkin ada juga risiko kita mendapatkan obat palsu, ya seperti itu. Kemudian kita mendapatkan risiko obat yang didapat itu sudah rusak, ya. Terus ada juga perbekalan farmasi yang tidak mempunyai NIE ya di Indonesia ya, tidak terregistrasi di Indonesia ya. Itu juga ada. Kemudian kemungkinan bisa saja barang kita kadaluarsa atau obatnya hilang ya. Bila memang apa namanya misalnya keamanannya tidak terjamin, itu bisa saja obatnya hilang ya. Kemudian terjadi medication error ya, misalnya salah obat, salah pasien, salah dosis, salah frekuensi ya. Kemudian medication error yang lain ya. Jadi banyak sekali risiko-risiko atau masalah-masalah yang kita hadapi yang sebenarnya ini
tidak perlu terjadi. Nah, bagaimana supaya ini tidak terjadi? Tentu itu tadi kita lakukan analisis risikonya, kita kendalikan ya sehingga kejadian-kejadian itu atau masalah-masalah ini tidak terjadi. Nah, sesuai dengan tadi tahapannya, misalnya kita membuat alur pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Nah, alur pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit ini tentunya dari mulai pemilihan ya, kemudian perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyiapan, dan pendistribusian ya. Nah, di tahapan ini tentu di masing-masing tahap ada lagi subprosesnya. Bagaimana kita melakukan pemilihan, bagaimana kita melakukan perencanaan misalnya ya. Tentu kita tentukan dulu subprosesnya. Misalnya pemilihan pertama pengajuan usulan ke Direktur Utama melengkapi persyaratan administratif, telaan dan rekomendasi persetujuan dan penyusunan formularium. Ini tahapan di pemilihan. Kemudian di perencanaan, membuat perencanaan tahunan, membuat material request ya, mengirim material request ke UPBJ misalnya ya. Jadi setiap tahapan ini kita buat subprosesnya. Dan dari semua proses dan subproses ini nanti bisa kita lakukan analisis FMEA itu untuk semua proses atau kita pilih sesuai dengan prioritas atau masalah yang ada di rumah sakit kita. Misalnya kalau masalahnya kita anggap di perencanaan misalnya ya, kita pilih adalah tahap perencanaan dengan subprosesnya ya seperti itu. Jadi tidak perlu semua tapi bisa kita prioritaskan, kita sepakati ya tadi penetapan konteksnya di mana yang akan kita lakukan ya. Apakah di penyiapan ya, apakah di pendistribusian ya, itu yang kita lakukan pemilihan untuk prioritas dibuat FMEA-nya ya. Nah, ini kemudian setelah kita buat prosesnya, kita identifikasi risiko, ya, identifikasi risiko. Dari setiap tahap itu diidentifikasi ya. Tadi kan tim akan melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi di setiap tahapan tadi ya. Misalnya pada tahap pemilihan ya. Pada tahap pemilihan tadi kan ada pemenuhan kelengkapan administrasi. Risikonya adalah persyaratan administratif yang tidak lengkap. Ya, misalnya atau tidak dilakukannya kajian mutu, tidak kemudian formulariumnya tidak diupdate ya. Itu bisa saja risiko yang terjadi. Di perencanaan misalnya eh tidak tidak perencanaannya tidak tepat ya, tidak tepat, kemudian tidak mempertimbangkan anggaran misalnya ya. Kemudian di penyiapan misalnya etiketnya tidak lengkap ya. Kemudian petugas tidak memperhatikan kadaluarsa ya. Ya. Kemudian tidak melakukan pengkajian resep, tidak melakukan telah obat ya, itu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita identifikasi risiko-risiko, kita analisis ya risiko tersebut dari dampaknya, penyebabnya, frekuensi, dan kemudahan terdeteksi. Nah, ini ada skala-skala yang bisa menjadi pedoman untuk kita menilai ya atau men-scoring risiko-risiko tadi. Ya, ini skala-skalanya dari 1 sampai 5. Misalnya ada dampak terhadap pasien, ada dampak terhadap pengunjung, atau dampak terhadap staf, ya, staf. Nah, ratingnya itu dari mulai tidak ada kecelakaan kerja, misalnya itu rating 1 sampai rating 5 katastrofik ya, sampai misalnya dampaknya pasiennya itu meninggal. Atau bisa juga dampaknya
staf itu sampai meninggal atau tidak dapat bekerja karena adanya kecelakaan kerja ya seperti itu. Jadi kita ranking dari 1 sampai 5 tergantung dengan ringan, sedang atau beratnya dampak yang bisa terjadi ya. Kemudian probability ini adalah frekuensi. Frekuensi itu juga kita eh, scoring 1 sampai 5 juga. Dari mulai jarang sekali sampai sering sekali terjadi. Ya, itu kita scoring ya. Nah, kalau dari misalnya scoring 1 itu jarang sekali terjadi ya. Misalnya bisa saja terjadi dalam 5 tahun gitu ya. Kemudian jarang itu terjadi dalam 1 atau sampai 2 tahun. Mungkin terjadi, sering terjadi dan sangat sering terjadi, misalnya terjadi setiap minggu, setiap bulan ya. Nah, definisi ini tentunya juga bisa disepakati di tim tadi atau sudah ditetapkan dalam pedoman manajemen resiko yang dikeluarkan kebijakannya oleh Lini 2 tadi, yaitu dikeluarkan oleh Komite Mutu, ya, disusun oleh Komite Mutu. Kemudian kemudahan risiko itu bisa terdeteksi, ya. Kalau bisa langsung dideteksi itu misalnya kalau terjadi kita mendapat resep, kemudian kita langsung bisa mendeteksi bahwa itu salah dosis, ya. Itu dari misalnya 10 resep yang masuk, 10-10-nya bisa langsung dengan mudahnya kita deteksi, ya. Itu ratingnya 1. Ya, tapi kalau misalnya sulit untuk dideteksi, harus ada satu tahapan lagi, harus ada prosedur lagi untuk melakukan deteksi itu, atau bahkan kita nggak punya sistem untuk mendeteksi bahwa ada risiko yang masuk, itu scoringnya 5, ya. Nah, nanti kita akan melakukan perhitungan dari scoring tersebut ya, dari tadi severity, dampak ya, dari probability, frekuensi, dan kemudahan terdeteksi. Itu kita sebut risk priority number atau RPN ya kalau di FMEA. Jadi kita kalikan dari angka severity, angka probability, dan angka detectability. Dikalikan, nanti dapatlah RPN, Risk Priority Number. Jadi seperti scoring nanti untuk prioritas mana risiko yang harus segera kita kendalikan. Ya, jadi pengalian ini yang kita lakukan dari pengalian antara severity, probability, dan detectability. Ya. Nah, contohnya dari proses pengelolaan perbekalan farmasi tadi, dari mulai pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian tadi. Ini contoh aja, misalnya proses yang kita pilih adalah pemilihan dan perencanaan, ya. Nah, ternyata ada risiko yang bisa kita identifikasi atau di FMEA ini istilahnya adalah potential failure mode ya. Jadi misalnya di pemilihan belum terregistrasi di Indonesia ya, atau di rumah sakit belum ada formularium ya, seperti itu. Area atau lokasinya di Komite Farmasi dan Terapi. Ruang lingkup risikonya di ruang lingkup operasional ya. Dampaknya bila belum terregistrasi di Indonesia, obat tidak tersedia ya. Kemudian penyebabnya ternyata obat tersebut memang belum terdaftar di Indonesia. Tidak ada industri farmasi yang mendaftarkan obat tersebut di Indonesia. Kontrol internal yang ada saat ini kita bisa melakukan lihat di daftar NIE Badan POM ya. Kemudian kita scoring nih probability, dampak, detectability ya. Probability-nya banyak nggak obat yang belum terdaftar di Indonesia yang digunakan rumah sakit kita ya. Oh, ternyata banyak juga ya, atau jarang banget deh. Mungkin setahun tuh ada 1 obat aja atau 2 obat aja, misalnya kita scoring 2 misalnya. Kemudian dampaknya kalau tidak ada obat itu atau belum terregistrasi dan kita memerlukan
dampaknya kepada pasien bagaimana? Kita misalnya kita scoring 5, kemudian detectability-nya eh, ada nih sudah yang bisa kita lakukan. Kita lihat di daftar NIE Badan POM ya. Jadi kita scoring 2. Nah, itu dikali scoringnya menjadi 20. Nah, misalnya yang tinggi nih di proses perencanaan. Di proses perencanaan ini ada risiko tidak menggunakan metode perencanaan yang tepat ya. Eh, Dampaknya itu adalah overstock atau out of stock ya. Penyebabnya ternyata farmasi itu belum mengetahui bagaimana sih menggunakan metode perencanaan apa yang tepat ya. Jadi masih menggunakan yang konvensional ya, metode konsumsi aja ya kita gunakan ya. Nah, itu ternyata masih tadi berdampak overstock, out of stock ya. Nah, yang sekarang ini ada nggak kontrol untuk mengidentifikasi bahwa oh iya ini karena overstock karena kita tidak menggunakan metode yang tepat ya. Jadi kita masih sulit melakukan itu. Jadi pakai menggunakan metode konsumsi terus ya. Karena memang masih perencanaannya masih manual ya, belum secara elektronik ya. Jadi masih sulit. Nah, dengan demikian kita skor nih probability-nya, dampaknya ya, detectability-nya 5 misalnya skornya. Ternyata total skornya atau priority number-nya adalah 75. Nah, dari RPN-RPN yang kita dapat ya, dari yang proses yang kita ambil itu ternyata kita urut ya, 75, ada yang RPN-nya 75, 40, 20 dan 12 ya, kita urut yang paling risiko yang mana gitu yang kita ambil adalah tentunya yang mempunyai skor yang paling tinggi ya, scoring nomor 1 misalnya di di proses perencanaan tadi ya. Nah, dari setelah kita scoring, tentu kita akan membuat suatu mitigasi risiko namanya, atau pengendalian risiko ya, supaya risiko tadi tidak terjadi lagi ya. Kita lakukan pengendalian ya, atau tindak lanjut untuk mencegah risikonya terjadi. Ada beberapa cara kita melakukan pengendalian ya. Ada risk awareness, risk control, risk containment, risk transfer, dan risk avoid ya. Kalau risk awareness ini kita di rumah sakit itu harus menyadari ya tentang risiko-risiko itu ya, dan rajin melaporkan ya insiden-insiden medication error yang terjadi ya, seperti KNC, KPC, KTD ya. Nah, kalau risiko itu adanya di KNC dan KPC nih, kejadian nyaris cedera dan kejadian potensial cedera. Ya, kalau sudah terjadi sama pasien, sudah sampai kepada pasien itu adalah kejadian tidak diharapkan, KTD ya. Kemudian mitigasi yang lainnya kita bisa melakukan risk control ya. Ini yang paling sering digunakan ya di rumah sakit ya, dengan menambah sumber daya, dengan membuat program, membuat SPO atau merevisi SPO, memperbaiki SPO kita ya, membuat satu sistem yang bisa mengontrol risiko tersebut ya, kemudian melakukan MONEF dan lain-lain, itu adalah risk control. Kemudian bisa juga kita lakukan risk containment, jadi meminimalkan dampak bila insidennya sudah terjadi ya. Nah, ini di risk containment ini biasanya dilakukan kita lokalisir ya risiko tersebut di satu unit misalnya atau di suatu lokasi ya seperti itu. Kalau mungkin bisa dilakukan ya. Kemudian bisa juga risk transfer, mengalihkan risiko kepada pihak lain. Ini biasa dibuat oleh rumah sakit dengan menyerahkan risiko tersebut kepada pihak ketiga ya, misalnya outsourcing ya, misalnya itu adalah salah satu bentuk risk transfer. Jadi misalnya outsourcing clinic service ya, outsourcing satpam ya. Kalau di rumah sakit tuh biasanya
outsourcing cleaning service, outsourcing satpam ya itu kita nggak mengelola sendiri eh, untuk satpam dan cleaning service karena lebih beresiko kita ngeluar sendiri. Kita harus mengeluarkan banyak sumber daya ya dan belum risiko-risiko lain ya. Sehingga kita alihkan aja ke pihak ketiga ya untuk mengelola tersebut. Jadi kita tinggal kontrak aja kepada pihak ketiga itu salah satu bentuk risk transfer ya. Kemudian risk avoid, menghindari resiko dan cara mengganti atau mengeliminasi resiko tersebut ya. Jadi benar-benar kita tidak gunakan ya, tidak digunakan di rumah sakit kita untuk menghindari misalnya eh ada nggak ya kalau tidak digunakan sama sekali itu mungkin kalau kayak obat-obat yang tidak sangat beresiko ya hazardous drugs itu kita ganti dengan obat yang tidak beresiko ya seperti itu kalau memungkinkan ya risk avoid ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan tapi yang paling banyak adalah risk control ya kalau untuk pelayanan-pelayanan di rumah sakit ya, pelayanan termasuk pelayanan kefarmasian kita banyak melakukan risk awareness sama risk control ya. Nah, kita tentukan nih strateginya tadi mitigasi atau pengendalian risikonya ya. Nah, misalnya tadi untuk perencanaan ya, tidak menggunakan metode perencanaan yang tepat ya, karena tadi penyebabnya adalah kita masih manual kan, tidak belum elektronik misalnya. Tentunya strateginya yang lebih tepat, misalnya dengan order point, kemudian membuat perencanaan-perencanaan berdasarkan reorder point, berdasarkan metode epidemiologi, dan lain-lain. Ini bisa kita lakukan bekerja sama dengan SIM RS, misalnya seperti itu ya. Jadi strategi itulah yang kita akan usulkan untuk kita lakukan ya. Nah, kalau kita sudah dapat semua mitigasi di setiap lini pengelolaan perbekalan farmasi tadi, siklus rantai pasokan dari pembekalan farmasi, tentu bisa kita buat satu seperti pedoman gitu ya. Misalnya di pemilihan harus sesuai formularium nasional ya, dan harus ada usulan SMF, ada kajian mutu dan efektivitas. Jadi poin-poin apa saja yang penting yang harus kita lakukan agar risiko itu tidak terjadi. Di perencanaan menggunakan metode perencanaan apa? Misalnya konsumsi kombinasi dengan epidemiologi gitu ya. Harus sesuai formularium. Jadi semua tahap atau lini yang dalam siklus pengelolaan perbekalan farmasi itu bisa kita tetapkan mitigasi-mitigasi yang harus kita lakukan dan bisa kita masukkan ke dalam pedoman pelayanan farmasi di rumah sakit ya khususnya untuk supply chain ya rantai pasokan perbekalan farmasi di rumah sakit. Ini contoh lain untuk proses penyiapan obat ya. Proses penyiapan obat itu ada subprosesnya. Pertama pengkajian resep, kedua dispensing, ketiga telah obat ya. Ini ada subprosesnya. Di masing-masing subprosesnya itu kita lakukan identifikasi risikonya atau yang disebut modus kegagalan atau potential failure mode ya. Pertama misalnya di pengkajian identifikasi risikonya adalah tidak dilakukannya pengkajian ya atau dilakukan tapi tidak lengkap. Jadi pengajiannya hanya administratif dan farmaseutik misalnya. Pengajian klinis tidak dilakukan ya. Kemudian identitas pasiennya tidak lengkap. Kemudian bisa juga salah menghitung dosis ya. Kemudian di dispensing, tahap dispensing itu ada salah obat, etiket tidak lengkap, obat kadaluarsa, dan yang paling berisiko itu adalah obat look alike sound alike ya. Itu yang paling banyak menyebabkan medication error itu adalah look alike sound alike ya.
Kemudian di tahap telaah obat, tidak melakukan telaah obat ya, jadi dikasih aja obatnya langsung ke pasien. Terus kemudian bisa saja salah menghitung jumlah obat yang harusnya 30 tapi dikasih hanya 15 ya misalnya. Kemudian salah pasien ya, salah memberikan obat itu resiko-resikonya. Nah, kita ini contoh aja, misalnya pada proses tadi penyiapan obat, subprosesnya pengkajian resep. Tadi kan ada subproses pengkajian resep. Nah, risikonya tadi ada 4 kan. Ini kita pindahkan semua di sini. Tidak di resep oleh apoteker. Pengajian salah menghitung dosis ya. eh, Dampaknya adalah kesalahan penyiapan obat ya, kemudian bisa tertukar ya pasien, kemudian bisa juga kalau salah menghitung dosis menjadi underdose atau overdose ya. Penyebabnya kenapa tidak dilakukan pengkajian resep itu karena tenaga apotekernya kurang atau tidak konsisten ya melakukannya, tidak teliti ya. Kemudian eh, pengajian dilakukan tidak sempurna, kadang-kadang dilakukan apa namanya pengkajian secara klinis tapi dokternya tidak dapat dihubungi ya. Kemudian identitas pasien tidak lengkap atau salah menghitung itu kurang teliti, terburu-buru ya. Seperti itu. Kemudian setelah ditentukan dampak dan penyebabnya, kemudian diukur atau di scoring ya, di scoring didapatlah RPN-nya nanti, didapat RPN dan kita prioritaskan, kita urut ya untuk scoring RPN-nya tadi juga ya diurut. Nah, setelah mendapatkan identifikasi risikonya, kemudian dampaknya, kemudian penyebabnya, kita buat rekomendasi tindak lanjutnya atau mitigasinya, ya, mitigasinya kita buat. Jadi mitigasi inilah yang akan kita berikan usulan atau rekomendasi kepada direksi untuk dilakukan persetujuan untuk dilakukan perbaikan ya. Misalnya menambah jumlah apoteker, menyediakan aplikasi interaksi obat ya, misalnya seperti itu. Karena ternyata tidak ada aplikasi interaksi obat nih, kita belum punya ya untuk menilai interaksi obat ya. Kemudian tadi ternyata resepnya itu kurang lengkap ya karena resepnya masih manual ya sehingga misalnya identitas pasien tidak lengkap ya. Jadi kita usulkan untuk membuat elektronik resep ya. Kemudian ada salah menghitung dosis, dampaknya underdose atau overdose. Nah, ini tadi dari karena pasien maaf, tenaga kefarmasiannya tidak kompeten ya, belum dilakukan pelatihan. Jadi recommended action-nya adalah dilakukannya pelatihan ya. Nah, kemudian dibuat nih PIC-nya siapa, kemudian due date-nya kapan ya. Due date-nya kapan, terus dinilai kembali ya setelah due date atau action-nya apa aja yang harus kita lakukan. Misalnya membuat ABK, merekrut apoteker, menyediakan aplikasi tadi untuk menilai interaksi obat, berkoordinasi dengan tim IT untuk mendesain elektronik resep ya. Kemudian juga bisa untuk menyelenggarakan pelatihan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk tadi mengatasi risiko-risiko ini supaya tidak terjadi ya. Nah, strateginya itu tadi eh, dari rekomendasi yang kita buat atau kegiatan langkah-langkah yang kita buat itu kita nilai apakah dia redesign atau tidak ya. Kalau misalnya untuk menambah sumber daya tadi menambah apoteker itu kan bukan suatu redesign ya. Jadi eh,
kita tinggal membuat ABK dan melakukan rekrutmen, mengusulkan dan melakukan rekrutmen ya. Tapi misalnya tadi ada rekomendasi membuat elektronik resep, elektronik prescribing ya tadi ya. Itu bekerja sama atau berkoordinasi dengan tim IT rumah sakit itu merupakan suatu redesign ya, redesign yang harus kita ukur ya. Redesign kita itu berhasil atau tidak ya, berjalan dengan baik atau tidak ya. Kemudian kita akan monitoring dan evaluasi lagi. Nah, caranya dengan melakukan dengan membuat suatu metode perbaikan dengan PDSA ya. Nah, redesign ini kita bisa membuat suatu perencanaan ya PDSA yaitu plan, do, study, dan action. Pertama adalah langkahnya perencanaan atau plan ya. Apa yang akan kita lakukan, kemudian di plan ini juga kita nyatakan apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut ya. Kemudian di do itu apa yang akan diamati dan bentuk kegiatannya apa saja yang sudah dilakukan ya. Kemudian evaluasinya bagaimana. Di studi itu uji coba kegiatan redesign. Jadi kita coba redesign tersebut dan diamati setiap langkah-langkah dari redesign itu apa yang terjadi. Itu kita catat ya, kita dokumentasikan. Di action, kita melakukan monitoring hasil redesign, kemudian menetapkan implementasinya. Jadi kalau setelah dimonitoring ternyata belum berhasil, berarti kita harus melakukan kembali plan berikutnya. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi ada namanya PDSA siklus kedua kalau masih belum berhasil. Tapi kalau misalnya dari monitoring redesign itu dianggap sudah berhasil, kita tetapkan bahwa redesign sudah berhasil dan dibuat suatu kebijakan atau pedoman atau SPO-nya untuk menetapkan implementasi tersebut ya. Nah, ini uji coba dengan PDSA, redesign tadi, analisis dan monitoring, melakukan implementasi, dan ini tentunya terus harus dimonitoring secara berkala ke depannya, apakah apa namanya konsisten ya hasilnya ya konsisten. Jadi sudah memang sudah baik dan hasil itu harus konsisten ya. Nah, setelah dilakukan uji coba redesign tadi dan ditetapkan implementasinya, nanti kita akan nilai lagi tuh RPN-nya ya, probability-nya, dampaknya, detectability-nya harus kita nilai ulang dan diharapkan memang RPN-nya itu nilai RPN-nya itu harusnya turun ya setelah keberhasilan dari redesign atau setelah kita buat suatu perbaikan yang sudah kita rencanakan tadi ya recommended action-nya dan sudah dilakukan dan kita evaluasi SPO-nya dan tentunya skor dari RPN-nya ini harusnya turun ya. Nah, ini contoh dari redesign tadi masalah perencanaan yang tidak tepat dan masih manualnya kita melakukan perencanaan ya. Jadi plannya itu kami berencana membuat sistem reorder point pada perhitungan perencanaan secara elektronik sehingga dapat menurunkan overstock misalnya sebesar 10%. Jadi apa yang kita rencanakan itu harus kita nyatakan dalam plan dan target yang akan kita capai ya. Kalau di sini dapat menurunkan overstock sebesar 10%. Ini contoh ya. Kemudian dunya adalah tahap-tahap kegiatan kita. Membuat rumus perhitungan ROP, berkoordinasi dengan SIM RS, membuat aplikasinya, kemudian uji cobanya. Ya, jadi di do adalah tahap-tahap kegiatannya. Kemudian di study itu kita cantumkan analisis selama dan setelah uji coba. Jadi pada waktu perhitungan ROP pada beberapa item ternyata belum tepat ya. Nah, ini kita amati, oh ternyata ada yang belum tepat nih hitung-hitungannya ya. Nah, kita harus koordinasi kembali dengan SIM RS. Kemudian di action,
eh, dengan rumus ROP perhitungan perencanaan menjadi lebih tepat dan overstocknya bisa turun misalnya sebesar 12%. Ya, tadi kan target sekian, terus di Act ini seperti kesimpulan dan tindak lanjut selanjutnya apa? Melakukan revisi SPO perencanaan perbekalan farmasi dan juga melakukan sosialisasi ya. Nah, risiko-risiko itu sebenarnya bisa dikumpulkan. Kita biasa laporkan, unit-unit melaporkan kepada komite mutu, kemudian nanti komite mutu akan rekap seluruh risiko di unit kerja dan tentunya penetapan konteks kembali ya dengan misalnya dengan manajemen, dengan direksi mana risiko yang akan diangkat menjadi risiko korporat ya, risiko tingkat rumah sakit. Jadi tidak semua risiko karena kan banyak sekali kan kalau dari unit-unit kerja. Nah, itu nanti dipilih ya mana risiko yang akan diangkat yang menjadi prioritas, risiko yang harus dimitigasi atau diperbaiki pada tingkat rumah sakit. Nah, itu nanti yang mengelola adalah eh biasanya komite mutu tuh yang mengelola ya untuk risiko tingkat korporat ya, tingkat rumah sakit. Atau ada juga yang rumah sakit itu ada di bawah bagian perencanaan ya, di bawah perencanaan, di bawah program, unit bagian perencanaan ya. Mungkin itu tergantung tadi penentuan struktur organisasinya antara lini satu, lini 2 dan lini 3 ya. Nah, ini nanti akan berkala dipantau ya, berkala pantau tergantung tadi due date-nya, tergantung pemantauan berkalanya ditetapkan selama berapa bulan sekali, misalnya per triwulan akan dipantau atau per semester ya akan dipantau. Ada juga program yang per tahun misalnya. Nanti akan dipantau oleh eh, pemantauan itu dilakukan oleh lini 3 ya, oleh pengawas internal atau SPI ya kalau di rumah sakit ya. Jadi eh, itulah organisasinya ya seperti itu. Nah, tentunya kalau di pelayanan kefarmasian merupakan salah satu unit kerja yang memiliki atau ya, mengelola risiko itu farmasi tentunya akan juga melaporkan setiap berkala kepada komite mutu pemantauan tadi apa namanya pengelolaan risiko tadi ya seperti itu dan eh, kita harus melakukan benar-benar tuh mitigasinya ya mitigasinya yang kita buat secara PDSA bisa atau metode-metode lain ya, tapi pada umumnya memang kita melakukan dengan PDSA, ada yang PDCA, PDSA ya. Itu sama aja sih sebenarnya. Tahapannya adalah perbaikan apa metode perbaikan untuk suatu proses ya yang dari mulai plan sampai pemantauan ya. Mungkin sebagai penutup, tentunya manajemen risiko merupakan pengelolaan risiko untuk perbaikan kinerja dengan mengidentifikasi dan mencegah potensi kegagalan sebelum terjadi agar tujuan organisasi bisa tercapai dan dapat juga mencegah medication error ya. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin kita lebih banyak bisa berdiskusi ya atau sharing eh, antara teman-teman Bapak Ibu sejawat ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Yuli atas paparan materinya. Jika Bapak Ibu peserta webinar ada pertanyaan, silakan untuk raise hand atau mengisi di dalam kolom chat. Mari Bapak Ibu untuk melakukan pertanyaan. Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak masih bingung ya Pak? Memang gini, kalau manajemen resiko ini kita ini sebagai apa gambaran ya atau pengetahuan bagi Bapak Ibu sejawat nanti pada suatu saat diminta terlibat untuk melakukan analisis risiko ya
Itu jadi kita sudah mengetahui tahap-tahap apa saja ya, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ya. Karena farmasi itu yang ya di rumah sakit ya pada umumnya dan khususnya di pelayanan kefarmasian, kita itu bekerja dengan suatu proses yang penuh dengan resiko ya, dengan penuh risiko. Jadi setiap mulai dari tadi kalau di farmasi itu perencanaan aja risikonya tuh udah banyak kan tadi. Kemudian apalagi di pelayanan, di penyiapan obat ya. Belum risiko dari bahan berbahayanya untuk petugas kesehatan, risiko tadi salah obat untuk pasien ya, itu banyak sekali risiko yang kita harus hadapi ya. Dan tentunya kita nggak mau menjadi medication error ya, apalagi sampai kejadian tidak diharapkan sampai ke pasien yang nantinya ujungnya bisa menjadi komplain atau bahkan tuntutan hukum ya. Jadi tentunya itu yang harus kita cegah. Jadi semua itu pekerjaan kita kalau di rumah sakit itu dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilirnya itu semua berisiko. Ya, itulah yang memang PR kita untuk mengidentifikasi semua risiko-risiko itu dan bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi ya eh, kesalahan-kesalahan tersebut ya. Tentunya dengan patuh terhadap peraturan juga, terhadap standar-standar, itu juga satu upaya untuk mencegah terjadinya risiko tadi ya. Mungkin ada yang mau sharing gitu, apakah ada yang pernah menjadi tim dalam menyusun FMEA atau tim dalam RCA ya, atau melakukan investigasi dari insiden yang sudah terjadi ya. Itu juga satu pengalaman yang bisa di-sharing di sini ya. Terima kasih. Mungkin di Yuri ini ada pertanyaan dari Ibu Okta, Sakit Soto Herjan. Ya, di kolom chat ya Ibu. Selamat pagi Ibu Yuri, ingin bertanya mengenai beberapa kendala yang sering terjadi tahun ini terkait NIE, terutama obat-obatan psikotropika. Apakah ini dapat dijadikan sebagai salah satu pembahasan PDSA? Karena ini ada kaitannya dengan pihak prinsipal Ibu. Mohon arahannya Ibu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Oktavia ya dari Soeharto Herjan. Jadi eh, untuk melakukan perbaikan atau PDSA itu sebaiknya adalah masalah yang kita dapat perbaiki dulu ya secara internal ya. Kalau di eksternal di luar kekuasaan kita, di luar di luar wewenang kita gitu ya, itu paling kita bisa memberikan rekomendasi. Tapi untuk melakukan perbaikan karena di luar kewenangan kita itu memang sulit ya untuk kita nilai perbaikannya ya, karena kan di luar kewenangan kita. Jadi kita mengambil perbaikan itu adalah yang di dalam kewenangan kita yang bisa kita perbaiki gitu, seperti itu supaya kita juga nggak frustrasi ya. Maksudnya udah kita mau kita melakukan perbaikan ini, tapi kan bukan wewenang kita untuk memperbaiki itu misalnya. Itu jadinya nantinya lama-lama kita frustrasi. Tapi paling tidak kita bisa memberikan rekomendasi ya. Jadi kalau masalah obat-obat NIE yang di luar yang belum mempunyai NIE ya. Ini yang berarti kenaikan tahun ini terkait NIE terutama obat-obat psikotropika. Apakah maksudnya apakah NIE-nya sudah habis? Karena ini yang terkait dengan prinsipal ya. Atau bagaimana nih Pak? Atau Mbak Octavia mungkin bisa langsung aja diskusi atau menjelaskan. Ya, izin Bu. Iya, silakan Jadi Mbak. Nggak apa-apa, langsung aja. gini Bu Yuri, jadi kan di tahun ini tuh banyak banget nih kendala mengenai perpanjangan NIE. Sedangkan kayak kami di Rumah Sakit Jiwa ini beberapa obat-obat psikotropika. Kemarin salah satunya ada lorazepam yang 2 miligram itu NIE-nya habis. Kemudian di Hmm. mendekati pertengahan tahun tuh alprazolam yang 1 miligram, 0,5 miligram, 0,5 miligram itu juga habis NIE-nya Bu. Kan itu jadi kendala kami karena
beberapa pasien membutuhkan obat-obatan tersebut gitu Bu. Sedangkan kalau NIE-nya tidak ada kan kami juga tidak bisa memberikan ke pasiennya gitu Bu. Itu sih Bu, makanya jadinya kayak Iya. apakah ini bisa dijadikan salah satu PDSA gitu. Terima Oh kasih ya, Bu. terima kasih Mbak Octavia. Jadi NIE-nya itu sendiri itu di luar kewenangan kita ya. Kalau misalnya udah habis ya mereka memang mau nggak mau harus memperpanjang kan. Tapi mungkin di kitanya kita bisa mengantisipasi di perencanaan, di tahap perencanaan ya. Di tahap perencanaan tentunya apakah pertama perbaikannya di dalam formularium kita tentunya kita masukkan beberapa item atau penyedia ya, beberapa penyedia yang bisa kita masukkan dalam formularium. Jadi ada 2 atau 3 prinsipal yang bisa kita masukkan. Jadi ada alternatif ya. Bila satu NIE-nya bermasalah atau sedang perpanjangan atau sedang kosong ya seperti itu, kita bisa menggunakan item yang lain ya dari penyedia yang lain atau prinsipal yang lain ya. Jadi formulariumnya bisa dibuat misalnya satu generik, satu original misalnya atau dua mitu misalnya 112 ya seperti itu atau 111, satu generik, satu original, satu mitu ya misalnya gitu. Jadi ada alternatif lain ya jika salah satu obat tersebut kosong atau generiknya bisa kita masukkan beberapa prinsipal ya seperti itu di perencanaan karena memang kan kita tidak mengetahui nih dia habisnya kapan NIE-nya terus tiba-tiba aja ngomong bahwa habis sedang perpanjangan kan seperti itu. Jadi kita harus mempunyai alternatif lain ya. Mungkin itu yang bisa kita perbaiki Mbak Octavia ya terkait itu. Baik Bu Yuri, terima kasih. Pertanyaan Ibu di kolom Iya, chat, sama-sama. Bapak Ada yang Fadli lain? Gunanda, bagaimana peran apoteker Ada dalam lagi ya, Pak? memastikan, ya Bu, bagaimana peran apoteker dalam memastikan keselamatan pasien di setiap tahap pelayanan farmasi, Bu? Dari racikan hingga pemberian obat. Terima kasih. Eh, dari mulai peracikan hingga pemberian obat ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fadli Munandar ya atas pertanyaannya. Jadi, apoteker itu kan berperan pada beberapa lini atau tahapan dari pelayanan kefarmasian tadi ya. Pertama, tentunya untuk mencegah medication error, memastikan keselamatan pasien ini kan kita harus mencegah medication error ya. Jadi di pelayanan kefarmasian terutama adalah peran apoteker pertama di pengkajian resep. Ya, di pengkajian resep itu kita berperan di situ ya. Kita harus melakukan paling tidak kita kalau pengajian farmasetik administratif dan farmasetik itu kan bisa dilimpahkan wewenangnya kepada TTK. Tapi pengkajian klinis ya itu harus dilakukan oleh apoteker. Kemudian pada saat melakukan eh, penyerahan obat kepada pasien ya, penyerahan obat kepada pasien yang melakukan edukasi, melakukan konseling itu juga merupakan bagian tahap untuk mencegah medication error. Kenapa saya bilang edukasi dan konseling itu penting? Karena tentunya pasien itu harus paham banget nih apa obat yang dia minum atau apa obat yang dia dapatkan ya. Itu dia obat apa sih, manfaatnya apa sih gitu. Dan bila terjadi efek samping harus bagaimana gitu ya. Itu sangat penting ya bagi pasien untuk memahami itu. Kenapa penting? Supaya tadi tidak salah minum obat ya. Kemudian waktunya juga frekuensinya tepat ya. Terus bila terjadi efek samping, terus harus minum apa
penunjang obat penunjang lainnya yang mungkin diberikan juga harus melakukan apa itu juga harus dipahami ya, karena jangan sampai nih saya minum obat ini ternyata diare terus mual saya nggak mau minum lagi gitu ya misalnya, padahal di situ dikasih obat anti mualnya ya seperti itu, nanti malah putus pengobatannya ya. Terutama untuk penyakit-penyakit kronis. Nah, itu peran apoteker itu penting di situ ya, di pelayanan. Belum dirawat inap ya, banyak sekali yang harus bisa kita lakukan, rekonsiliasi, PTO, ya banyak tuh tugas-tugasnya yang dirawat inap kan, edukasi konseling juga, monitoring efek samping obat, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya secara manajerialnya itu atau pengelolaan obat secara manajerialnya, tentu apoteker ini mempunyai peran tadi dari pemilihan, perencanaan, ya pengadaan, ya kemudian juga secara leadershipnya kita itu harus mempunyai peran di pembuatan kebijakan ya untuk pelayanan kefarmasian, berperan juga di eh, komite-komite ya atau di tim-tim yang dibentuk di rumah sakit yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian, karena biasa di komite atau di tim-tim itu dibuat juga kebijakan-kebijakan pelayanan rumah sakit ya, dibuat kebijakan yang di dalamnya itu ada pelayanan kefarmasiannya. Itu jadi secara leadership juga harus membuat kebijakan, kemudian melakukan pemantauan atau supervisi ya untuk pelayanan-pelayanan kefarmasian yang berjalan di rumah sakit ya. Jadi banyak perannya ya. Ya kalau kita mau berdasarkan eh, apa namanya peraturan itu ada di standar pelayanan kefarmasian tadi ya, apa saja tugasnya, kemudian di standar profesi apoteker ya, standar profesi apoteker apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang apoteker. Mungkin gitu Pak Fadli, Pak Agung. Ada juga dari kolom chat itu Bapak Egi, Adesta Dilar. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita membangun kesadaran dan komitmen seluruh tim farmasi terhadap pentingnya keselamatan pasien dalam praktik farmasian? Ya, terima kasih Mbak Egi ya atau Pak Egi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi budaya keselamatan itu memang harus dibangun ya. Keselamatan pasien maupun keselamatan kita ya petugas ya, itu harus dibangun. Caranya adalah tentunya kalau secara struktur atau ya secara struktur kebijakan rumah sakit tentu komitmen dari pimpinan rumah sakit. Dalam hari ini misalnya direksi dan jajarannya ya. Itu komitmen memang bahwa budaya keselamatan itu harus dibangun di seluruh sivitas misalnya rumah sakit tersebut ya menjadi budaya. Nah, kemudian dari komitmen tersebut tentunya nanti akan dilakukan misalnya sosialisasi kah atau apa namanya pelatihan-pelatihan ya yang dibuat oleh rumah sakit ya. Baik itu pelatihan budaya keselamatan secara umum ya, secara umum tuh dalam arti misalnya budaya sasaran keselamatan pasien ada 6 gitu ya. Itu kan dibuat pelatihannya atau sosialisasinya ya sampai karyawan itu mengerti. Nah, kalau misalnya untuk di farmasi tentunya kita mengikuti budaya keselamatan pasien tingkat rumah sakit dan khususnya untuk farmasi tentu budaya keselamatan yang terkait dengan medication error tadi ya. Budaya keselamatan pasien itu kalau di sasaran keselamatan pasien itu kan ada di sasaran 3 ya kita ya, yang banyak itu di sasaran 1 dan 3 ya, 2 dan 3 untuk yang terkait dengan farmasi ya. Jadi itu yang harus dipahami oleh seluruh rumah sakit, seluruh karyawan misalnya khususnya di instansi farmasi ya, di tim farmasi ya. Kemudian ada resiko-resiko apa saja di situ ya, di tadi yang saya bilang di semua pelayanan farmasi kita tuh kita harus paham, kita harus mengerti. Dan tentunya teman-teman di farmasi ini apa ya
dibangkitkan ya ininya apa pemahamannya itu dengan cara membentuk tim-tim misalnya di dalam ya misalnya kalau farmasi itu ada beberapa unit kan misalnya ada unit farmasi rawat jalan, unit farmasi rawat inap misalnya ya. Kalau di kita tuh ada unit produksi, farmasi rawat jalan, rawat inap. Nah, itu dibuat tim dan diminta mereka wajib melaporkan bila terjadi insiden ya, misalnya gitu. Jadi insiden itu tadi ada yang berupa KNC, KPC, dan KTD ya. Nah, itu wajib dilaporkan. KNC pun misalnya salah mengambil obat ternyata udah kita benerin kok Bu, jadi nggak dilaporin lagi. Enggak, itu semua yang terjadi salah mengambil obat pun, walaupun belum sampai ke pasien, walaupun belum sampai ke perawat misalnya, itu tetap dilaporkan ya. Itu yang dibangun ya, budaya itu ya. Sebenarnya pelaporan insiden itulah yang modal kita untuk mengetahui risiko-risiko apa yang bisa terjadi di kita gitu ya. Laporan insiden itulah modalnya ya. Nah, ini diwajibkan, malah justru yang banyak melaporkan itu bukannya diberi punishment, jadi harusnya diberi reward ya. Jadi melaporkan itu budaya melaporkan itu harus ditumbuhkan, dikembangkan ya. Karena kalau tidak ada laporan insiden di farmasi itu sebenarnya itu bohong ya sebenarnya ya. Karena farmasi itu justru memang kita banyak di situ ada mungkin kesalahan pengambilan obat, kesalahan menulis etiket, salah pasien, salah menghitung dosis, itu banyak banget sebenarnya sehari-hari ya, yang mungkin tidak dilaporkan. Nah, itulah yang harusnya dilaporkan sehingga kita bisa melihat nih, oh ternyata yang banyak tuh di sisi mana sih gitu ya, di tahap mana sih. Nah itu kalau kita bisa lihat itu, disitulah yang kita bisa perbaiki ya. Justru jangan diberi punishment ya, misalnya, oh nih ada salah ngambil obat, noh. Terus siapa yang ngambil nih? Nah itu nggak boleh ada siapa gitu, nggak boleh. Jadi kenapa? Kita harusnya kenapa, bukan siapa ya. Jadi siapa itu nanti pada waktu kita menggali kenapa ada sistem apa yang di situ yang tidak sesuai, nanti baru secara umum kita latih teman-teman farmasi, kita beri edukasi kembali, kita sosialisasi kembali gitu ya seperti itu. Jadi bukan punishment tapi reward ya. Kalau ada laporan insiden itu harus kita beri reward bagi teman-teman yang bisa melaporkan. Nah, itu ya salah satu upaya-upaya untuk membangun budaya ya. Karena kalau di punishment itu nanti nggak mau melaporkan tuh ya, takut ya kalau dipanis ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin ya salah satu upaya ya. Yang Yuri ini atas jawaban dari pertanyaan Kak Egi. Ada lagi Iya. dari Pak Wahyu Budi. Ingin bertanya Bu Yuri, apabila ada KNC atau KPC, apakah harus selalu dilaporkan apabila KNC atau KPC sudah Oh tidak iya. diatasi? Oh iya, tadi udah saya jelaskan ya. Jadi walaupun KNC atau KPC potensi cedera ya, potensi cedera itu kalau di farmasi eh misalnya peletakan misalnya LASA obat-obat localization like itu tidak tidak diberi label ya atau peletakannya masih berdampingan masih berdekatan itu kan potensi ya potensi cedera KPC itu potensi ya misalnya. Kalau KNC itu tadi salah obat, kita ngambil nih obat. Mestinya yang 500 mili yang kita ambil 250 mili gitu. Itu salah. Terus langsung kita oh ini kok salah. Kita langsung benerin nih, kita ambil yang 500. Sebenarnya udah dibenerin ya. Nah, ini yang kadang banyak yang nggak dilaporkan. Tapi ini sebenarnya harusnya dilaporkan ya, walaupun sudah kita perbaiki ya, kita itu dilaporkan. Karena salah mengambilnya, misalnya 205, mestinya 500 ngambil 250, itu kenapa kok bisa salah ngambil gitu? Apa dia look alike gitu kan?
yang masih berdekatan gitu kan, itu nanti kita gali lagi ya penyebabnya ya seperti itu. Jadi pentingnya pelaporan untuk mengetahui bahwa sistem kita ada yang tidak sesuai ya. Bahwa terjadi KNC, adanya KPC, KNC itu kita taunya ya karena ada kejadian KNC dan KPC. Kalau nggak ada kejadian kan kita nggak tahu gitu kan. Seperti itu. Nah, supaya kita tahu dan supaya bisa diperbaiki, itu harus dilaporkan ya. Walaupun sudah langsung KNC itu diperbaiki ya, tetap harus kita laporkan ya. Terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan Bapak Wahyu. Apakah dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya, Bapak? Ada Silakan lagi? raise hand atau di kolom chat. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Bisa langsung sampaikan open kamera ya, bisa juga. Jadi diskusinya lebih enak, Iya. lebih jelas. Bu Yuri, saya deh nanya deh biar Oh rame iya, nih. silakan Pak Eko ya. Gimana sih posisi perannya apoteker dalam memastikan keselamatan yang tadi dijelaskan di setiap tahap pelayanan farmasi? Karena kan yang ribet sekarang itu kan peracikan lama, kemudian waktu tunggu, sehingga kan kadang-kadang masyarakat sering dibikin lifetime-nya lama. Nah, perannya apotekernya gimana nih Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi perannya itu kita lihat dulu masalah yang apa yang kita sedang hadapi. Misalnya waktu tunggu lama ya, ini memang masalah yang di semua hampir semua rumah sakit Ya ya, klasik terutama gitu. rumah sakit vertikal ya. Iya, iya. Rumah sakit vertikal karena kita pasiennya banyak kan gitu, seperti Mm-mm. itu. Dan tentu ini satu PR yang harus kita selesaikan gitu. Nah, bagaimana nih apoteker perannya misalnya kaitannya dengan waktu layanan ya. Karena begitu waktu layanan itu terhambat atau delay, itu juga merupakan satu KTD itu golongannya ya. Jadi Mm-mm. kalau delay pengobatan itu sebenarnya KTD bisa dilaporkan sebagai medication error atau insiden golongannya KTD ya. Nah, tentu waktu tunggu ini kan kita memang mendapatkan indikator itu juga ya Pak Eko. Misalnya waktu pelayanan rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang itu ya selama Betul, Bu. 120 menit itu kan indikator Mm-mm. memang dari pusat ya yang di Mm-mm. ini ke rumah sakit vertikal. Khususnya farmasi misalnya obat jadi 30 menit, obat racikan 1 jam ya misalnya seperti itu. Nah, bagaimana nih kita mencapai itu? Nah, peran apoteker inilah yang memang harus ditingkatkan di sini ya. Ya, betul, Bu. Eh, Terutama ini sih sebenarnya eh, lebih ke leadership ya, leadership dari seorang apoteker mengatur pelayanan farmasi untuk lebih lean ya, lebih simpel. Bagaimana nih pelayanan farmasi untuk lebih simpel? Tahap mana yang bisa kita efisienkan dalam pelayanan tersebut ya itu. Kemudian inovasi apa yang harus kita lakukan atau kita kembangkan untuk mencapai tadi kecepatan layanan eh, obat ya seperti itu ya. Disinilah inovasi-inovasi dari seorang apoteker itu dituntut untuk di ide-idenya yang dikembangkan. Misalnya ada sebagian bisa kita lakukan yang rutin layanan antar obat misalnya gitu Iya. ya. Atau Gojek. kita tawarkan kepada pasien layanan antar obat. Misalnya itu salah satu aja sih. Alternatif. Nah, kemudian IT nih perannya penting sekali Mm-mm. IT Pak Eko. Betul. IT ini sangat membantu farmasi ya dalam kecepatan pelayanan ya seperti itu. Misalnya tadi dalam pengkajian resep, bagaimana IT bisa menghilangkan kita harus bukan menghilangkan sudah ada di dalam electronic prescribing. Jadi kita nggak usah lagi
pengkajian administratif, pengkajian farmaseutik ya, pengkajian klinis itu sudah ada aplikasinya dengan cepat ya. Itu semua kaitannya dengan IT ya. Gitu. Kemudian juga dalam penyiapan obat misalnya adanya sistem barcode ya seperti itu, mungkin itu bisa mempercepat ya eh, pengaturan peletakan obat-obatan yang lean ya, jadi mempercepat gerakan apoteker atau penyiapan obat-obat yang. Jadi itu perannya apoteker tuh di situ sih Pak Eko. Iya, Jadi iya, iya. mengatur layanan itu supaya lebih lean, lebih simpel dan inovasi-inovasi terutama yang terkait dengan IT ya, yang sehingga mempercepat layanan. Itu sih Pak. Terima kasih, Bu, sebagai pedoman maklumat pelayanan. Terima kasih, moderator. Monggo, saya standby. Ya, terima kasih Bu Yuri atas jawaban pertanyaannya dari Pak Eko. Mungkin kita tutup aja di pertanyaan kali ini, Bu ya. Nampaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Bu. Atau teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Nampaknya udah tidak ada yang bertanya, Bu Yuri. Nah, Oh iya. Kalau di Disimpulkan. Soeharto Herdian mungkin di farmasinya apakah sudah ada analisis risiko atau manajemen risiko ya yang selama setahun sekali biasanya kita diminta sih untuk membuat itu. Bu Yuri, selama ini kita sudah melakukannya ya, Bu. Mungkin Dari oh iya Pak Kepala Agung ini Etalase kan di Farmasi. farmasi ya Pak. Iya, Bu. Karena saya di perbekalan farmasi, Bu. Jadi Kepala Etalase Farmasi juga Oh sudah iya iya melakukan identifikasi resiko, Bu. Dapat risiko apa aja. sudah melakukan ya Pak. Sudah, Ibu. Oh iya baik. Ada Intinya lagi? eh, salah satu kegiatan yang disampaikan Bu Yuli tadi adalah gimana cara membangun kesadaran atau komitmen dari seluruh tim di farmasi terhadap pentingnya keselamatan pasien. Makanya harus ada mentris itu. Ya, Iya terima kasih nih Bu iya Yuli nih. Pak. Mungkin bisa disimpulkan sama moderator nih dari diskusi ini. Silakan Pak Ya moderator terima tuh. kasih Pak Eko ya. Iya. Mungkin Bu Yuri menyimpulkan paparan webinar kali ini, Bu Yuri. Yang pertama ya adalah pentingnya kompetensi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Yang kedua ya, medication safety sudah menjadi perhatian dunia sejak November 1999. Yang ketiga, manajemen risiko farmasi rumah sakit adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan keselamatan dan mutu pelayanan. Langkah-langkah manajemen risiko yaitu penentuan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko atau penanganan risiko, dan pemantauan risiko. Risiko bisa dimitigasi dengan cara risk awareness atau kesadaran akan risiko itu bisa dengan laporan insiden, risk control, sumber daya, program, dan SPO, risk containment, meminimalkan dampak, risk transfer, mengalihkan risiko, dan risk weight dari risiko. Mungkin dari Ibu Yuri ada yang perlu ditambahkan dari kesimpulan kami gitu. Cukup Pak Agung, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sejawat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dalam rangka kita meningkatkan ini ya patient safety Patient ya, patient safety safety khususnya untuk pelayanan di farmasi di rumah farmasi. sakit. Ya, terima kasih Pak Agung, Pak Eko dan Bapak Ibu sejawat sekalian. Ibu Yuri, jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pelayanan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga webinar kali ini Terima kasih. bermanfaat untuk kita semua dan untuk rumah sakit atau tempat kerja kita. Terima kasih. Selanjutnya Ya. kita kembalikan ke pembawa acara.